Bapak Ibu Saudara-saudara, Salam. Suara Gembala kembali menjumpai kita sekalian. Kita bersyukur untuk segala anugerah dan kebaikan Tuhan, untuk kasih setia, penyertaan, pimpinan, perlindungannya bagi kehidupan kita, juga bagi keluarga kita. Hari ini firman Tuhan yang akan kita dengar dan kita renungkan dari Matius pasal 22 ayat 34 sampai 40. Hukum yang terutama. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh kitab para nabi." Bapak Ibu Saudara, penyerahan diri seutuhnya. Apakah yang dibutuhkan seseorang untuk menyelesaikan perjalanan hidup berimannya dengan baik? Banyak faktor yang saling berkaitan, tetapi salah satu yang menonjol ialah penyerahan diri. Penyerahan diri kepada Tuhan adalah faktor penting yang menguatkan kita, bukan melemahkan kita. Kalau demikian, marilah kita menjadi murid-murid Kristus yang berpenyerahan diri. Bagaimana kita menyerahkan diri itu kepada Kristus? Orang disebut menyerahkan diri jikalau memenuhi sejumlah kriteria. Pertama adalah kasih adalah tolak ukur. Menyangkut motivasi. Banyak orang bertemu dengan Kristus dan mereka bertekad untuk mengikuti Tuhan sebelum kenaikannya ke sorga. Tetapi motivasi mereka ternyata salah. Seorang ahli Taurat berdialog dengan Kristus tentang hukum yang terutama. Motivasi orang itu tidak tulus karena ia ingin mencobai Kristus. Siapakah yang dengan motivasi tulus rela datang pada Tuhan tanpa kepura-puraan? Penyerahan seluruhnya, totalitas keberadaan kita kepada Kristus, baik menyangkut tubuh, roh, dan jiwa kita, bahkan dengan seluruh kekuatan kita. Kasih secara total. Tuhan menuntut penyerahan total hidup kita kepadanya. Kita melihat gajah itu bodinya besar, kuat, strong, tapi gajah itu nurut dengan pawangnya, seorang manusia yang tubuhnya lebih kecil. Orang yang menyerahkan dirinya kepada Tuhan dituntut untuk selalu konsisten dalam menjaga iman. Itu sebabnya kita melihat, kita tahu orang gadis 5 yang bijaksana dan gadis 5 orang yang bodoh. Yang bijaksana selalu setia, konsisten dia. Sedangkan yang bodoh, dia tidak setia. Itu sebabnya konsisten itu harus dinyatakan sepanjang kehidupan kita. Teladan hal ini adalah Abraham. Abraham setia dalam panggilannya, di dalam kehidupannya. Setia pada janji Tuhannya. Itu sebabnya kita perlu fokus kepada Allah. Orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan mengarahkan seluruhnya perhatiannya kepada Tuhan. Fokus ini sering bisa dibelokkan oleh pola pikir dan pola hidup yang tidak bertanggung jawab. Itu sebabnya bagaikan seorang pemanah, dia fokus kepada sasarannya, tidak berpaling ke kanan dan ke kiri. Itu sebabnya sangat penting kita memahami hakikat Allah. Allah adalah kebenaran, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Dia, baik itu perkataannya, dapat dipegang sebagai dasar kebenaran kita. Kristus adalah sang kebenaran.
Kristus mengungkapkan seluruh hakikat kealahannya yang tersembunyi kepada manusia. Kristus menuntut setiap orang untuk menyerahkan diri secara total kepadanya. Itu sebabnya sang ahli Taurat, saudara dan saya juga ditantang untuk menyerahkan diri kepada Kristus secara total. Ahli Taurat menggambarkan orang-orang pada umumnya. Mereka datang dengan motivasi yang salah, hendak mencobai Kristus. Kristus menentang mereka untuk menyerahkan diri secara total kepadanya. Kristus menantang mereka untuk menyerahkan diri secara total kepadanya. Itu sebabnya bersedialah mereka mengikuti Tuhan atau mempertahankan egoisme mereka. Itu sebabnya penyerahan hidup kita kepada Tuhan membuat kita tumbuh semakin kuat. Penyerahan itu membutuhkan tekad yang kokoh untuk memelihara iman kita dalam Kristus. Kita harus konsisten di dalam iman kita. Meskipun kita menghadapi banyak tantangan, kita harus melaluinya dengan tekad bulat untuk mengikuti dan melayani Dia. Kata penyerahan ini mungkin menakutkan bagi kebanyakan orang. Tetapi jika kita memfokuskan iman kita kepada Tuhan, penyerahan diri kita akan berdampak besar bagi diri kita, juga bagi sesama, bahkan bagi dunia ini. Suatu kali ada seorang bertanya kepada seorang ibu yang sangat setia dan rajin melayani, beribadah, juga berdoa. Apa yang kau dapatkan dengan melayani, beribadah, berdoa, dan bersaksi kepada Allah secara teratur? Begitu giat dan rajin dan setia. Maka si ibu menjawab, tidak ada yang saya dapatkan. Malah saya banyak kehilangan. Tetapi saya akan beritahu apa yang hilang itu. Ternyata yang hilang adalah kepahitan, kekhawatiran, kemarahan, egois, depresi, kekecewaan, sakit hati, kerakusan, ketamakan, kesombongan, keangkuhan, ketakutan akan kematian, pikiran yang negatif, ketidakamanan, dan rasa benci. Itu hilang dalam diri saya secara berangsur-angsur. Bapak Ibu dan saudara-saudara, kadangkala jawaban doa kita bukan apa yang kita dapati, tapi justru apa yang hilang dari kehidupan kita. Itu sebabnya sangat penting kita setia pada Tuhan, juga setia pada penyerahan diri pada Tuhan. Sebab tak kala kita menyerahkan diri secara total kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak, berkarya, dan mengambil alih kehidupan kita, sehingga Dialah yang akan menuntun, menjagai, melindungi, dan membimbing setiap langkah kehidupan kita menuju pada kehendak dan rencananya, sehingga memuliakan namanya dan memberikan sukacita bagi setiap kehidupan kita. Tuhan memberkati hari ini, esok, dan selamanya dalam usaha-usaha dan kerinduan dan harapan kita dalam penyerahan diri kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Ajarilah kami untuk mempunyai kerelaan hati, menyerahkan diri kami, menyerahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Jagai dan lindungilah iman kami, peliharakanlah diri kami, dan berkatilah kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, agar kami boleh tetap setia di dalam mengiring Engkau, dan kami boleh setia di dalam bersaksi dan melayani. Juga kami boleh bersetia menyampaikan anugerah-Mu. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih sayang Allah Bapa serta persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai dan memberkatimu hari ini, esok, dan selamanya. Amin. Selamat bekerja dan berkarya, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.